Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dea Apriliansyah dengan NPM 2021-435010. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada PT Dinda Holding Company atau DHC menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Oke, di sini tampilan awal ya ketika kita mengakses aplikasi adalah tampilan login. Jadi tampilan login ini akan muncul ketika user pertama kali membuka aplikasi. Tampilan login ini merupakan akses untuk masuk aplikasi yang hanya bisa digunakan dengan memasukkan username dan password yang telah disesuaikan. Yaitu di sini saya akan menggunakan username admin dan password admin secara default atau bawaan. Admin. Lalu kita klik login. Di sini akan muncul pop-up notifikasi login sukses. Kita klik OK. Tadi adalah contoh ketika kita memasukkan username dan password secara benar. Lalu bagaimana ketika user memasukkan password dan username secara salah atau tidak benar ya. Misalkan kita contohkan di sini. Ketika tidak sesuai akan muncul pop-up seperti ini. Username atau password salah. Oke. Tampilan menu utama ini dikembangkan dengan cara yang sederhana, teratur, dan mudah dimengerti oleh user, terutama dalam kegiatan operasional perusahaan. Bisa dilihat di sisi kiri layar, terdapat sidebar berisi menu navigasi yang meliputi data karyawan, data bobot, data kriteria, penilaian SAW, data admin, dan logout. Menu ini mencerminkan fitur utama yang mendukung pengolahan data dan pengambilan keputusan di dalam sistem. Sementara itu bisa dilihat di bagian tengah layar. Ini terdapat logo dan identitas perusahaan serta alamat dan info perusahaan. Ya, selanjutnya pada halaman data karyawan ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan karyawan melalui isian sederhana berupa ID karyawan, nama karyawan, divisi, jenis kelamin. Di sini kita bisa pilih laki-laki atau perempuan. Lalu di sini ada nomor telepon, alamat, dan tahun masuk. Di sini saya akan mendemonstrasikan secara langsung ya. Kita misalkan isi nama karyawan, lalu isi divisinya, pilih jenis kelamin, masukkan nomor telepon, lalu alamat. Selanjutnya tahun masuk. Di bagian sisi kanan ini ada tombol simpan, edit, batal, dan hapus. Simpan untuk menyimpan data yang sudah kita input. Di sini edit untuk merubah dan batal untuk membatalkan. Hapus untuk menghapus data yang kita inginkan atau yang kita pilih. Selanjutnya kita klik simpan. Akan muncul pop-up notifikasi seperti ini, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Ya, di sini akan muncul data karyawan yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu dengan ID karyawan KY0014, nama karyawan Rudi, divisi marketing, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. Lalu untuk mengedit data atau merubah data, kita rubah, misalkan namanya ada yang kurang atau mau kita tambahkan.
Oke, ketika sudah, kita klik tombol edit, akan muncul pop-up notifikasi seperti ini, data karyawan berhasil diperbarui. Oke, di sini otomatis dia akan berubah. Selanjutnya, untuk tombol hapus di sini kita akan memilih mana yang akan dihapus terlebih dahulu ya. Misalkan ini, kita klik tombol hapus, akan muncul pop-up seperti ini ya, konfirmasi hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan dengan ID karyawan KY0014. Sini kita klik yes, akan muncul pop-up lagi, data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya di sini ada kolom search untuk memudahkan ya pencarian data karyawan. Misalkan kita cari, kita klik search, dia akan muncul di sini. Tombol refresh untuk merefresh, dan tombol cetak laporan untuk mencetak seluruh data yang sudah kita input ya pada tampilan data karyawan ini. Oke, akan muncul seperti ini ya, berdasarkan isian-isian yang tadi, ID karyawan, nama karyawan, divisi karyawan, jenis kelamin, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada tampilan data bobot. Jadi tampilan data bobot ini digunakan untuk mengatur nilai kepentingan dari masing-masing kriteria penilaian. Ya, ini seperti ada, pertama ini ada kinerja, kehadiran, tanggung jawab, dan kebersihan. Masing-masing mempunyai bobot tersendiri. Di sini kita juga ada tombol simpan untuk simpan data bobot, dan di sini ada cetak laporan. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke halaman data kriteria. Jadi halaman data kriteria ini dirancang untuk mencatat dan mengelola penilaian karyawan berdasarkan 4 kriteria evaluasi utama. Ini 4 kriteria evaluasi utamanya, ada kinerja, kehadiran, tanggung jawab, dan kebersihan. Di sini ada ID kriteria dan nama karyawan yang tadi sudah kita input pada tampilan data karyawan. Di sini kita bisa pilih ya. Misalkan tadi Farhan, kita pilih, ini ada range nilainya ya. Ada 1 itu buruk, 2 menengah, dan yang 3 baik. Pilih 3. Selanjutnya ketika kita sudah memasukkan isian seperti tadi, kita akan simpan. Ini akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Oke. Dan otomatis dia akan nambah di sini yang sudah kita input ya. Ini ada tombol refresh juga untuk refresh. Ini ada tombol cetak laporan untuk melihat hasil laporan yang sudah diinput. Oke, ini berdasarkan kriteria tadi sudah kita input ya, ini Farhan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tampilan penilaian SAW. Halaman data penilaian SAW menggunakan metode simple additive weighting atau SAW ya teman-teman. Jadi untuk menghitung dan menentukan peringkat karyawan berdasarkan kriteria yang telah dinormalisasi. Jadi user dapat memilih nama karyawan untuk dilakukan normalisasi dan selanjutnya menentukan peringkat karyawan berdasarkan hasil perhitungan. Jadi ini ada tombol normalisasi, langsung saja kita klik. Nah, di sini akan secara otomatis sudah tampil ya hasil dari normalisasi semua data karyawan. Ada nilai-nilainya berdasarkan kriteria ini, kinerja, kehadiran, tanggung jawab, dan kebersihan.
Selanjutnya di sini ada tombol peringkat ya. Untuk melihat siapa saja peringkat karyawan yang terbaik berdasarkan hasil perhitungan dari metode SAW. Oke, di sini akan muncul pop-up peringkat berhasil dihitung dan disimpan. Kita klik OK. Lalu di sini ada cetak laporan untuk melihat laporannya. Oke, ini. Ini adalah tampilan atau laporan ya dari penilaian SAW. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tampilan data admin. Jadi halaman data admin ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan akun atau administrator ya, untuk pengguna. Jadi user dapat memperbarui informasi akun dengan masukkan username lama, username baru ya, dan password baru. Ya, saya akan mencontohkan atau mendemokan. Jadi di sini yang seperti saya jelaskan di awal pada tampilan login, admin ini adalah user yang sudah disesuaikan ya teman-teman. Jadi admin dengan username dan passwordnya itu admin. Di sini kita akan berubah, masukkan username lama yaitu admin dan username baru. Ini adalah username yang akan kita ganti dari yang lama. Misalkan username barunya Danu, password barunya 1234. Di sini ada tombol simpan pembaruan, batal dan refresh. Oke, kita akan simpan terlebih dahulu. Di sini akan muncul pop-up update berhasil. Kita lihat di sini tabel masih berisi admin. Kita refresh dulu. Nah, di sini akan tampil. Lalu kita akan coba untuk logout dan login dengan username dan password yang baru. Ya, kita akan login dengan username dan password yang baru. Kita akan input. Oke, kita klik login di sini. Oke, pop-up notifikasi login sukses. Demikian demonstrasi yang dapat saya sampaikan pada tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada PT Dinda Holding Company atau DHC menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.